menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah. Yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi unsur pertama terpenuhi. Macam lah itu ya kan. Untung nggak jadi presiden Pak Anies. Kalau sempat jadi presiden, aduh habis semua koruptor dilindungi. Koruptor dilindungi. Paham kan dengan video ini apa yang ingin saya sampaikan? Dengan video tadi, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya kan, khususnya nih buat anak-anak Abah pendukung Anies nih. Ayo, mana komen kalian di sini? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni mengenai vonis ya terhadap Tom Lembong ya, yang akhirnya menjadi viral karena Abah Wan Ngibul ikut-ikut berspeak up ya. Pernyataan Abah yang menyebut bahwa dirinya kecewa ya, ikut kecewa terkait putusan tersebut langsung direspon keras oleh banyak netizen ya. Sebetulnya ini kejadian sudah beberapa hari yang lalu, tapi baru sempat kami bikin kontennya hari ini ya kan. Ya masa sih orang yang sudah jelas-jelas melakukan tindak pidana korupsi masih aja dibela sama Abah yang satu ini ya kan. Ya kalau bela itu ya lihat-lihat lah ya kan. Untung saja teman-teman ya, ini orang tidak menjadi presiden Indonesia gitu ya pada saat Pilpres 2024 kemarin. Untung dia dapat dikalahkan oleh Prabowo yang berpasangan dengan Gibran. Karena kalau ini orang jadi presiden, waduh, bisa-bisa bubar ntar negeri ini. Tidak hanya neti teman-teman, Profesor Semaput ya. Nah tentu teman-teman tahu Profesor Semaput yang saya maksud, yaitu mantan calon wakil presiden nomor urut 03 ya, yang akhir-akhir ini memang kontra dengan Jokowi, akhirnya ikut-ikut berspeak up menanggapi pernyataan Abah Wan Ngibul ya. Dan kali ini saya setuju dengan pendapatnya Profesor Semaput ya, bahwa korupsi itu tidak harus memperkaya diri sendiri ya. Memperkaya orang lain juga masuk kategori korupsi ya. Iyalah, orang suap aja masuk tindak pidana korupsi kok. Masa sih abang nggak ngerti hal demikian? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah. Nah, ini nih ya kan kualitasnya anak Abah. Membacakan vonis disorakin, katanya, lah. Emang keliru ya? Apa Anda pikir ini adalah sebuah bentuk kriminalisasi terhadap Tom Lembong? Kan terbukti dalam persidangan bahwa walaupun tidak terbukti memperkaya diri sendiri, tetapi ini orang terbukti memperkaya orang lain, ya kan? Yang seharusnya pengadaan ya dilakukan ya oleh BUMN, tetapi yang ditunjuk ini PT yang bukan BUMN. Nah itu kan
upaya kebijakan yang menyebabkan orang lain menjadi kaya. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya kan. Jadi ya seperti inilah kualitasnya anak-anak Abah ya. Ngerti sedikit tetapi gayanya waduh selangit ya. Lanjut. Yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain, termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Tom Lembong itu jadi tersangka. Tuh, dengerin. Ya, sudah clear ya? Kelar ya? Clear ya? Iya, jadi menurut Profesor Semaput, ya kan? Seperti yang saya spill pada saat opening tadi, bahwa kategori korupsi itu bukan hanya ketika seseorang itu terbukti ya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, itu juga masuk kategori korupsi. Dan bukan hanya memperkaya orang lain secara langsung, memberikan regulasi ya kan yang melanggar hukum yang akhirnya menyebabkan orang lain itu menjadi kaya ya kan. Nah, itu masuk kategori korupsi. Jadi dari sini udah paham ya anak-anak Abah ya. Ya, masa masih nggak paham aja ya kan. Jangan terlalu mengimam mahdikan Abah gitu loh. Pakai juga otak kalian sendiri ya. Lanjut. Satu, kita semua mengikuti proses persidangan. Macam lah itu ya kan. Untung nggak jadi presiden Pak Anies. Kalau sempat jadi presiden, aduh habis semua koruptor dilindungi. Koruptor dilindungi. Macam siapa itu yang satu negara asal? Reza Khalid. Aman lah dia ya kan. Syukurlah hari ini Pak Prabowo yang jadi presiden. Kena dia. Padahal itu kawannya Pak Prabowo ya kan. Dulunya. Nggak ada pandang bulu. Sikat. Reza Khalid pun sikat. Tingkat Tom Lembong ya habis lah. Tom Lembong, cerita Tom Lembong memang ada terima kok. Kalau ada terima, ya sudah lah. Udah masuk kategori koruptor. Gitu. Dulu katanya mau berantas koruptor. Apa? Kalau sempat jadi presiden Pak Anies, habislah berarti koruptor tuh diberdayakan, dilindungi. Nggak ada respect lah sama Pak Anies. Katanya beriman, masa koruptor dilindungi? Aduh, kalau sempat jadi presiden bisa hancur negara ini ya kan. Nah, ngomong-ngomong itu tadi siapa yang disebut Rizal Khalid itu kemana sekarang? Aduh, bah, gimana Abah yang satu ini? Saya begini ini menjadi curiga ya. Jangan-jangan orang yang misalnya kayak sekarang ya Tom Lembong ini kan ketika divonis 4,5 tahun penjara, kemudian denda sekira 750 juta ya. Sangat murah sekali menurut saya. Kemudian Abah menyampaikan pernyataan bahwa kecewa ya. Bisa jadi bahwa sebetulnya ini orang dulu mungkin salah satu pendana ketika Abah mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin saja ya kan. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Halo guys, selamat good sore. Kalian lihat nggak video yang barusan aku sticks tadi itu? Paham nggak dengan video itu? Paham kan dengan video ini? Apa yang ingin saya sampaikan? Dengan video tadi, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ya kan, khususnya nih buat anak-anak Abah pendukung Anies nih.
Ayo, mana komen kalian di sini? Ayo. Di video ini, Anies mengatakan kecewa dengan putusan pengadilan pemerintahan memvonis Tom Lembong 4 tahun setengah ya hukumannya. Dengan pernyataan Anies ini, secara nyata, secara tidak langsung, Anies itu membegokan pendukung-pendukungnya. Secara terang-terangan Anies itu membegokan para pendukung-pendukungnya selama ini. Karena selama ini pendukung-pendukung Anies itu selalu berkata-kata koar-koar. Katanya hanya Anieslah pemimpin terbaik di negara ini. Mau itu Jokowi, mau Prabowo sekarang itu kata-kata pendukung Anies itu tidak baik. Nah, yang baik, yang tegas dan yang apa katanya yang wah lah gitu intinya Anies gitu loh. Karena kata mereka pendukung Anies nih anak Abah, katanya hanya Anies lah yang benci dengan para koruptor. Ya kan? Anies lah yang akan memiskinkan dan menangkap membasmi para koruptor. Itu kata anak Abah. Itu selama ini di sosial media. Nah, tapi di video ini Anies membegokan para pendukungnya. Ternyata yang mereka katanya Anies anti koruptor, ternyata Anies malah kecewa para koruptor ditangkap. Kan bego. Hanya Abahlah pemimpin terbaik di negeri ini, yaitu adalah pernyataan yang sering kita dengar dari muncungnya para anak-anak Abah, teman-teman ya. Katanya Mas Ian Jibril ya kan, pernyataan Abah pada saat vonis 4,5 tahun ya penjara kepada Tom Lembong yang mengatakan bahwa dirinya juga ikut kecewa, ini merupakan pernyataan yang membegokkan pendukungnya sendiri. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman sependapat? Kalau saya sih sependapat ya, sangat sependapat sekali, 11.000 miliar triliun persen lah. Aduh, masihkah kalian menganggap Abah ini pemimpin terbaik? Jangankan pemimpin ya, pemimpin Indonesia, pemimpin kelas RT aja menurut saya itu nggak layak gitu. Lanjut. Alhamdulillah akhirnya Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara ya. Walaupun banyak sekali orang-orang yang mengatakan kalau hakim tidak dapat membuktikan ada aliran dana yang masuk ke Tom Lembong. Saya jadi ingat kata-kata Bapak Mahfud MD yang mengatakan seperti ini, rumus korupsi itu bukan saja karena ada aliran dana yang masuk ke tersangka seperti Tom Lembong ini, tapi ada rumus yang lain seperti memperkaya diri, memperkaya orang lain, juga memberikan lisensi kepada perusahaan-perusahaan sehingga dapat merugikan negara. Itu juga termasuk kategori korupsi seperti itu ya. Mungkin kemungkinan ya hakim tidak dapat membuktikan, tapi ada unsur-unsur yang lain yang bisa menjerat Tom Lembong seperti memberikan lisensi, memperkaya orang lain. Itu ya mungkin unsurnya dari situ, makanya hakim memberikan vonis selama 4,5 tahun penjara kepada Tom Lembong. Nah sekarang ya nanti ini giliran Anies Baswedan. Kayaknya nih siapa? Si Riza Khalid ini kabur kan ya. Tunggu saja kalau si Riza Khalid ketangkap ya, mudah-mudahan sih cepat ketangkap ya. Tunggu dia bernyanyi, sepertinya Anies juga nanti akan terseret ya, semoga saja ya. Seperti Tom Lembong sekarang ini sudah divonis oleh hakim selama 4,5 tahun hukuman penjara ya, alhamdulillah. Waduh, ya, alhamdulillah katanya. Tetapi saya tertarik dengan pernyataan sebelumnya bahwa
Kita tunggu saja Tom Lembong ini bernyanyi gitu ya, bernyanyi dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya dalam mengungkap siapa saja yang kemungkinan terlibat gitu ya. Atau mungkin juga ada aliran dana yang berasal dari hasil korupsi tersebut ke Abah pada saat mencalonkan diri sebagai calon presiden mungkin ya kan. Intinya netizen barusan ini sangat menduga dengan sangat yakin gitulah ya bahwa tidak menutup kemungkinan Abah dalam waktu dekat juga akan terseret kasus yang sama, atau mungkin ada kasus lain yang akan menjerat Abah, misalnya Formula E misalnya. Ya kita tunggu aja bareng-bareng teman-teman ya, karena biasanya orang sefrekuensi itu nasibnya serupa. lanjut Yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Pak Anies kenapa jadi dukung orang yang korupsi? Tom Lembong sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Kenapa Pak Anies malah bela? Pak Anies malah mencari keadilan buat orang yang korupsi. Tom Lembong itu kocak. Apakah karena orang yang korupsi itu sahabatnya Bapak sehingga Bapak malah mencari keadilan buat orang yang korupsi? Buat kalian yang masih ribut di komentar sosial media tentang keputusan hakim, kalian nonton videonya saya sebentar ya. Ini data sesuai hasil persidangan juga ini. Ini bukti kalau Tom Lembong melakukan tindakan korupsi. Tom Lembong memberikan izin ataupun mengetahui jika impor gula yang dilakukan bukan oleh perusahaan BUMN. Padahal Tom mengetahui jika penugasan yang diberikan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk impor gula seharusnya dilakukan oleh perusahaan BUMN. Namun dalam penugasannya Tom hanya menyebutkan dilakukan oleh perusahaan produsen gula nasional. Di sana Tom sudah melakukan kesalahan. Penugasan perusahaan swasta juga tidak sesuai dengan rapat koordinasi. Hakim menyebut rapat koordinasi merupakan hal penting dalam mengambil kebijakan impor gula, bukan hanya sekedar administratif belaka. Hal ini sekaligus membantah argumentasi terdakwa yang hanya menjalankan perintah jabatan. Kan Tom Lembong kan pernah bilang, saya hanya menjalankan perintah jabatan. Iya, kau memang diperintah untuk impor gula oleh Presiden dan pemerintah Indonesia. Tapi kau itu disuruh impor gula melalui perusahaan BUMN, sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan kebijakan yang benar. Tapi Tom Lembong malah impor gula lewat perusahaan swasta. Kan itu sudah sangat salah, kocak. Itu sudah melawan hukum namanya. Menteri Perdagangan tanpa didukung rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tanpa dilengkapi rekomendasi dengan Kementerian Perindustrian telah menerbitkan surat persetujuan impor, sehingga terdakwa bertindak tanpa perintah di luar koordinasi yang ditetapkan, bahkan bertentangan dengan arahan koordinasi yang menetapkan impor melalui BUMN, bukan melalui perusahaan swasta. Tapi kau malah impor gula lewat perusahaan swasta, kan itu sudah salah, kocak. Majelis menyatakan dalam proses persidangan unsur tersebut bersifat alternatif, tetapi memperkaya orang lain sudah masuk dalam unsur memperkaya orang lain dalam unsur yang tertera di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Uang korupsi memang tidak langsung masuk di dompetnya Tom Lembong, tidak langsung masuk di sakunya Tom Lembong. Tetapi uang korupsi itu malah masuk ke perusahaan swasta yang seharusnya anggaran itu dikelola lewat perusahaan BUMN, tapi uangnya malah masuk ke perusahaan swasta karena Tom Lembong menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kebijakannya, menyalahgunakan aturannya. Tom Lembong malah mengimpor gula lewat perusahaan swasta. Otomatis uangnya masuk ke perusahaan swasta lah. Rugilah negara. Rugi dari mana? Rugi karena Tom Lembong tidak melakukan kebijakan itu dengan benar. Karena masuknya lewat swasta, akhirnya Tom Lembong memperkaya orang lain. Ini nama-nama orang yang diperkaya sama Tom Lembong ini, yang terima dananya. Ini mereka ini. Dan sekarang kalian masih mau tanya salahnya Tom Lembong di mana? Tai. Nah, ini loh ya. Coba ditengok teman-teman ya. Ini bukan siapa-siapa. Ini adalah masyarakat biasa, netizen biasa yang syuting bahkan ya kan dengan sangat santai, dengan melepas baju, dengan background bukan tumpukan sampah itu ya, melainkan bekas material bangunan gitu ya. Tetapi apa yang disampaikan ini melebihi apa yang disampaikan oleh si Rocky Gerung ya kan, si Roti Gulung, kemudian itu si Refli Sudrun misalnya ya kan. Jadi itulah sebabnya kami ya kan Gaspol Update ini lebih suka membuat reaction politik dengan menghadirkan komentar-komentar atau pernyataan-pernyataan netizen atau masyarakat biasa, karena pendapatnya itu lebih alami ya, tidak tendensius dan tidak jarang teman-teman ya. 11.000 miliar triliun persen itu lebih tajam daripada orang-orang yang selama ini menganggap dirinya adalah orang-orang cerdas dan orang-orang berkelas, ya kan? Ya semacam siapa bang? Ya itulah para pembenci Pak Jokowi yang menganggap dirinya profesor lah, yang menganggap dirinya inilah itulah. Itu komentarnya jauh api dari panggang semua, lebih mantapan, lebih patenan netizen yang baru saja kita saksikan ya. Lanjut. Breaking news, breaking. Al-Abah Al-Megdi hingga Rocky Gerung hadiri sidang vonis Tom Lembong. Tumben-tumbenan si biang rusuh pada ngumpul.
Jadi guys, bagi kalian yang belum tahu, si Abah Al-Megdi ini kemarin menghadiri sidang vonis kasus Tom Lembong. Nah, si Abah Megdi ini pas saya lihat beritanya, beliau ini tidak setuju, beliau marah, kesal dengan keputusan yang telah diberikan oleh pengadilan, bahwasanya Tom Lembong itu katanya tidak bersalah, dikriminalisasi. Menyampaikan 4 hal. Satu, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya. Saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? Tiga, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Jujur, saya sebenarnya udah bingung mau ngomong apa, karena si Abah Megdi ini sepertinya tidak tertolong lagi. Pantesan ngebet banget jadi presiden. Ternyata mau nyelamatin temennya, mau nyelamatin koruptor. Pantesan ngebet banget pengen jadi presiden, ngebet banget pengen diutus ke PBB. Tapi untungnya Tuhan itu maha baik. Tuhan tahu mana yang pantas untuk memimpin negeri ini. Oke, dikarenakan Abah menyampaikan 4 hal, saya juga ingin menyampaikan 4 hal kepada Abah. Yang pertama, kalau Abah ngerasa sidang itu tidak adil, Tom Lembongnya dikriminalisasi, ya udah Abah kasih bukti ke pengadilan, ke hakim dan sebagainya itu bahwasanya Tom Lembong itu tidak bersalah. Dan yang kedua, kalau Abah emang ngerasa sebagai teman yang baik, sahabat yang baik, ya udah Abah gantiin Tom Lembong, Abah aja yang dihukum gitu, atau Abah temenin dia. Nah, itu lebih mencerminkan seorang teman yang baik, sahabat yang baik. Dan yang ketiga, ngomongin soal akal sehat, kriminalisasi, ketidakadilan, bla 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 bla. Saya rasa itu cuma di pikiran Abah aja, karena dia teman Abah. Jangan jauh-jauh deh, ntar jutaan orang Indonesia juga nggak mendapatkan keadilan. Tenang aja. Justru saya takutnya kalau Abah jadi presiden, jutaan koruptor bermunculan. Dan yang keempat, yang terakhir, Abah nggak usah ngasih nasihat ke Pak Prabowo, ke pemerintahan, ke orang yang berwenang segala macam. Mereka tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang enggak. Ini juga bingung ya, kenapa kok dibela gitu? Ada apa sih? Ada urusan apa? Ada sesuatu apakah yang terjadi antara Abah dengan si Tom Lembong itu? Karena saya lihat juga muka Abah ini sepertinya sangat kesal sekali. Sangat marah, seperti kekecewaan yang dipendam selama ini. Abah marah ke siapa? Abah sebutin aja kalau bisa. Sebutin namanya Pak Prabowo. Biar langsung nyampe itu pesannya ke Pak Prabowo, biar ditindak lanjut. Siapa tahu nanti diringankan hukumannya. Kan itu maunya Abah. Atau dibebasin. Itu mau Abah. Koruptor dibebasin. Abah Megdi, selalu aja ada gebrakannya. Dan selalu aja berpihak di tempat yang salah. Bingung, sumpah. Bingung ku memikirnya. Begini ya, ini saya mengomentari pernyataan netizen barusan ketika menyebut bahwa Abah ini tidak setuju atau mengatakan dirinya kesal atau kecewa terkait putusan yang diberikan oleh hakim, yakni 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta gitu ya. Nah, mungkin saya bisa sedikit mengomentari lah gitu, menduga ya, kenapa ini orang itu tidak setuju ya, atau merasa kecewa dengan putusan tersebut. Saya khawatir gitu ya, jangan-jangan Abah ini sedang khawatir juga kalau ini sampai Tom Lembong ini divonis bersalah ya kan, kemudian divonis 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Abah ini takut bahwa nanti kasus itu juga akan menyeret namanya gitu loh. Makanya dia mengatakan sangat kecewa, sangat berat hati kalau kita mengikuti jalannya persidangan dengan akal waras katanya. Emang Abah ngikutin sidang Tom Lembong setiap hari? Kan enggak gitu kan. Iya, jadi ini menurut saya bagian dari penggiringan opini juga ya. Penggiringan opini yang mungkin saja lahir dari kekhawatiran yang bersangkutan itu akan terjerat, akan ikut
ikut terseret lah begitu ya ketika Tom Lembong pada kesempatan yang nggak lama lagi mungkin akan bernyanyi gitu loh. Dan mudah-mudahan bukan hanya Abah ya, tetapi juga itu di sebelahnya si Roti Gulung dan juga si Sudrun Kirun itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.